Nah gitu dong. Jadi Anda sudah akui bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia? Gini bang, bukan itu. Tenang dulu, Bang, tenang. Fokus kepada Hmm, pertanyaan saya. ya, Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran? saya tidak mengakui karena mana buktinya kalau ada. Oke, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Surat apa dia tadi? Al-Azab. Ya, Al-Ahzab 37. Surat 37. Kayak gini udah belajar katanya. Mana bang? Surat Al-Ahzab Iya, ayat sudah buka. 37. Surat 37. Ini surah Al-Azab. Oke, coba dibacakan Al-Ahzab 37. Bentar, bentar. Yang ini Bacakan. menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jasih, mantan istri Said bin Haristah. Di mana ini? Apa yang Anda bilang sudah belajar? Iya, di mana yang abang bilang tadi? Bukti. Coba Mana? bacakan ayatnya. Ayatnya bacakan, jangan penjelasannya. Ayatnya. Ini, yang ini. Hmm. Ingatlah wahai Nabi Allah pada hari yang engkau berkata kepada orang yang Allah telah berikan nikmat atas berupa keimanan, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya dengan membebaskan dia adalah Zaid bin Haris, di mana dahulu dia adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Dia adalah budak ini. Ini yang Anda bilang belajar itu. Iya, yang saya tanya tadi mana buktinya? Yang kamu buka itu apa itu? Ini Al-Azab ayat 37. Itu bunyinya, terjemahannya bunyinya begitu. Ya, ini. Ini. Itu terjemahan Al-Ahzab 37. Ini. Kayak gini nih Abdul Somad. Nih umatmu kayak begini. Coba ketik Al-Ahzab 37, lihat terjemahannya. Betul, betul. Ini. Coba cari di situ surat Al-Ahzab 37. Ayat 37. Ya, Nikah ini. Bang. Terjemahan bukan penjelasan. Anda bisa nggak bedain terjemahan dengan penjelasan? Udah belajar katanya. Memang di mana-mana orang Islam kalau ngomongin agama Islam nggak waras, langsung mendadak nggak waras. Ini bang. Itu terjemahan atau penjelasan? Ini ada ketulisan penjelasan ini. Penjelasan. Botolnya luar angkasa. Oh. Ya, silakan. Ini kan? Coba diketik dulu Bang. Ketik surat Al-Ahzab 37. Ini dah Al-Azab 37. Terus? Mana? Udah muncul belum Al-Ahzab 37? Coba ketik. Ketik itu Al-Ahzab 37-nya. Diketik. Maksudnya diketik yang ada di web itu, botol. Bukan diketik ulang lagi pencariannya. Aduh. Al-Azab 37. Sudah. Coba, balik coba. Ini kayak gini. Orang Islam tuh kayak gini, teman-teman. Kayak gini. Ketik. Diklik itu. Ini kan? Iya, diklik. Klik. Nah.
Coba baca itu terjemahannya. Baca, coba baca. Ini, Baca. ingatlah ketika Engkau di situ siapa? Nabi Muhammad Oke. berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Oke, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang itu? Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa maksudnya? Muhammad. Kan? Oh, ini ketika bentar. Nabi yang berkata ini kan Nabi Muhammad. Ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Allah. Siapa Di sini orang kan, itu? Di sini kan tertulis itu cuman ada Nabi Muhammad dengan Allah. Di sini tidak ada nama orang lain, Bang. Teman-teman kalian gak kasihan sama saya? Tolong kirimin saya bodrek, dekolgen, paramek. Kayak gini orang-orang Islam tuh kayak begini. Ini kan, Bang. Loh, Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang tersebut? Yang Muhammad dan Allah telah memberi nikmat kepadanya? di sini kan nggak ada orangnya, Bang. Namanya Zaid. Iya, tapi kan di sini nggak ada. Nanti ada di bawah, Peyang. Nanti di bawah ada. Baca terus. Apa kata Muhammad? Berkata apa Muhammad terhadap Zaid? Tahanlah Pertahankan. terus istrimu, betul nggak? Ya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Dan engkau takut kepada manusia. Lanjut. Dan Anda takut kepada manusia ini kan Muhammad. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Terus. Maka ketika Zaid telah mengakhiri Nah, stop. Maka tatkala Zaid telah selesai keperluannya terhadap istrinya, lanjut. kami nikahkan engkau dengan nikahkan engkau dengan dia. Zainab. Siapa dia itu? Zainab. Zainab, bekas istrinya si Zaid itu. Gini, biar Anda tahu. Jadi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini punya istri namanya Zainab. Apa kata Muhammad kepada Zaid? Tahan terus istrimu, tahan. Jangan ceraikan, jangan ceraikan. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Iya, maksudnya kan tadi kan Abang bilang itu Muhammad kan penipu katanya tadi. Muhammad memang penipu gimana? Iya. Mau saya tunjukkan dalilnya Muhammad seorang penipu. Nah, itu yang saya minta. Bahkan dia ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad mengajari boleh nipu, boleh bohong dalam 3 hal? Tidak. Mana buktinya? Coba ketik lagi di HP-mu, Ketik Yo. di situ. Apa ya? Boleh hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Coba. Hadis. Boleh berdusta dalam 3 hal. Bukan hanya berbohong, bukan hanya nipu. Dia ngajarin. Mana mu Anda ini? Mana, Bang? Coba baca di situ. Dalam Islam ada 3 kondisi yang memperbolehkan seorang untuk mendusta. Nah, boleh nggak berdusta?
Ya berdusta aja dusta apa dulu ini? Ya, boleh nggak berdusta? Dalam Berdusta 3 itu- hal. Boleh nggak? 3 hal apa saja bang? Terlepas dari 3 hal itu, boleh tidak berdusta dalam 3 hal itu? Ya mas boleh, cuman apa 3 hal itu? Boleh. Orang yang berdusta atau orang yang menipu berarti pendusta atau penipu, betul? Kalau penipu ya betul. Ih. Kalau penipu Gimana penipu Anda harus ini? Islam. Coba balik dulu kamera Anda. Bentar bang. Ketika saya katakan Muhammad pendusta atau penipu, Ya, bahkan dia mengajarkan boleh berdusta atau menipu dalam 3 hal, yang mana yang mau Anda bantah? dia menipu itu, nipunya dalam apa saja? Itu saya bantah itu. Tenang ya, tenang. Apa pengertian menipu atau berdusta? Menipu dalam berdusta itu ya menipu. Menipu dalam Mengatakan berdusta, aduh. Bohong. Aduh, Berbohong. kirimkan kalian dulu bodekol gini teman-teman. Apa yang dimaksud menipu atau berdusta? Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, setuju? Betul, nyala. Oke. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu A padahal dia B, berarti Anda sedang melakukan sedang melakukan penipuan atau dusta, betul? Oh, nyala. Oke. Yo. Dan Muhammad bukan hanya membolehkan itu, mengajarkan itu, betul? Iya, mana mengajarkannya? Jadi yang Maksudnya- barusan Anda Iya. ketik tadi apa? Bukan begitu. Maksudnya itu katanya tadi kan boleh menipu dalam 3 hal. Nah, apa saja itu yang menipu itu? Misalnya boleh menipu dalam 3 hal itu, misalnya suami yang menikah lagi tapi Kang ngomongnya sama istri, oh enggak. Itu nggak boleh itu kan. Oh boleh, kata siapa tidak boleh? Sungguh nekat yang nyata. Baik, kita putarkan teman-teman. Oh, kita putarkan teman-teman ya. Sabar. Tenang. Bolehkah orang Islam berdusta atau menipu? Baik. Saya tanya, Nah. Bentar. Nang. Kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan. Dengarkan ya. Dengarkan. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang Ini bang, saya jelaskan. Dengar, bukan saya yang ngomong, Ustadz yang ngomong. Ya, tapi kan maksudnya itu. Misalnya kamu pergi berdakwah, ini pedoman para ustadz ini. Sayang, saya mau ceramah, saya mau berdakwah, memberikan tausiah di pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Pergilah ustadz ini. Mendaratlah dia di Bogor. Sampai dia di Bogor, dilihatnya ada santriwati cantik. Ya, santriwati nan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Telepon sama suaminya, "Ma, saya tidak kawin lagi." Boleh, sesuai dengan ajaran Rasul. Gimana Anda ini? Dan begitu bang. Nih, lihat nih, dengar. Belum selesai videonya, dengarkan. Teman-teman, suaranya tercempreng apa keras? Coba dengerin. Dengerin. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan
dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? Satu, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget loh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia, dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik, mah. Rasul kami tiga. Bohong. Ya, tapi kan coba saya Iya, jelaskan dulu sebentar. jadi boleh nggak bohong dalam agama Islam? Boleh nggak? Jadi gini, intinya Boleh nggak bohong dalam agama Islam? berbohong boleh tapi dalam kebaikan. Boleh. Dalam kebaikan, tapi ada tapinya itu, Bang. Kebaikan. Iya. Boleh berbohong, boleh berdusta dalam 3 hal. Orang yang berbohong, orang yang berdusta disebut Nipu. penipu, dan itulah Nabi Anda. Tapi itu baru nipu yang kecil-kecilan. Tahu nggak kebohongan Muhammad yang terbesar yang dipercayai oleh umat manusia? Tahu nggak? Apa? Dia bilang katanya namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, padahal nggak ada. Dia bilang katanya nabi-nabi terdahulu menubuatkan datangnya dia, padahal nggak ada. Itulah kebohongan terbesar Muhammad sepanjang abad. Mana ada, Bang? Kalau ada dia ngomong gitu. Oke. Surat apa? Di dalam Quran ada nggak pernyataan Quran bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil? Nggak ada. Baik. Coba buka Quran surat sebentar. Saya ini kan suratnya sebentar. Ada Quran di situ, Bang? Ada dalam lemari, Bang. Baik, ketik aja di Google. Bentar, surat sebentar. apa? Jangan ngarang, Bang. Jangan. Ya, sabar. Kalau nggak ada bukti jangan ngarang. Terus apa ya saya ketik coba? Coba ketik dulu Quran surat. Nah, Quran. Sabar ya, sabar. Tenang, sabar. Sabar. Sebentar, Bang. Nama suratnya saya agak sedikit lupa. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Ngomong jangan asal, Bang ya. Iya, nah tenang. Saya tunjukkan. Di dalam Quran surat Al-Araf, sebentar. Jangan Surat bohong, ya. Al-Araf ayat yang ke-157. Silakan. Hah? Quran Surat Al-Araf Surat Al-Araf 157. Ada banyak surat itu. Coba itu dulu. Surat Al-Araf 157. Coba itu dulu, satu itu dulu. Bacakan. Ika. Ya, Al-Araf 157. Bacakan. Alhamdulillah. Apa dibacakan? Penjelasan ini. Penjelasan. Suratnya, Bang, suratnya. Silakan baca. Baca. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka Tertulis ditemukan yang tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Nah. Bentar. Coba baca lagi.
yaitu orang-orang. Bang, jangan bacanya jangan baca yang tegas, baca yang tegas, Ya, yuk. ya itu coba dulu. Tegas. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, baik. Kata Al-Quran nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil katanya. Oke, Quran mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Tahu. Itu bohong yang kalian percaya itu. Itulah kebohongan yang kalian percayai. Dusta terbesar Muhammad itu. Kalau Muhammad tidak berdusta, tunjukkan bahwa pernyataan itu benar. Mana? Tunjukkan bahwa itu Nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Coba tunjukkan. Siap. Mana? Coba saya cari dulu. Apa tadi? Nama Malah Muhammad. Google sekarang. Malah Google sekarang. Makanya Berbohong belajar boleh, dulu. Bang. Bentar, Bang. Berbohong boleh, tapi asal Iya, karena kalian diajarin boleh bohong sama Muhammad. Gimana Anda ini? Makanya tahun 2025 jangan lagi percaya sama yang namanya Muhammad. Gimana? nama Muhammad. Bentar, Bang. Kayak gini Anda mau diskusi sama saya modal Google begitu. Abang, Di situ Hei, bikin pertanyaan, di situ Anda cari-cari. Abang tadi kan dari Google juga itu. Saya hanya mengutip ayatnya saja. Mengutip ayat berapa? Ada banyak ayat, bukan cuma satu itu. Mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Oh. Ada lagi ayat banyak itu. Ini, Coba. Bang. Apa? Betul tidak Muhammad mengatakan di dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil? Muhammad mengatakan namanya atau Al-Quran? Ya, Al-Quran mengatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Benar tidak? Terus? Betul atau tidak? Ya. Lalu, apa buktinya bahwa pernyataan itu benar? Apa buktinya? Ini ya. Nah ini, Bang. Bang, ini. Benar, Bang. Baiklah, Anda tidur saja dulu sana, tidur sana. Teman-teman,